Ini adalah bulldozer Caterpillar D9, pemain kunci dalam pasukan pertahanan Israel, IDF. Di luar tugas sipilnya, mesin ini memiliki kisah adaptasi militer yang jarang terungkap. Tetapi bagaimana bulldozer standar berevolusi menjadi aset taktis di medan perang? Dan untuk misi rahasia, apa IDF membutuhkan monster seperti ini? Bulldozer Caterpillar D9 adalah monster mutlak, bahkan sebelum Israel mulai menambahkan modifikasinya sendiri. Sementara detail pasti tentang model stok yang dibeli Israel adalah rahasia negara. Untuk kepentingan video ini, saya akan menyimpulkan bahwa Israel membeli Caterpillar D9 dengan semua fitur dan aksesori terbaik yang tersedia. Dengan formalitas tersebut, mari kita selami beberapa dimensi dasar monster ini, dari ujung bila depannya hingga bagian belakang Reaper-nya. Di bagian belakang kendaraan, Caterpillar D9 memiliki panjang keseluruhan hampir 20,7 kaki. Tingginya sekitar 12,5 kaki, diukur dari dasar rel hingga bagian atas cerobong knalpot. Lebarnya hanya sedikit di bawah 9,5 kaki dari rel ke rel. Selain ukurannya yang sangat besar, D9 juga memiliki bobot yang luar biasa. Menurut spesifikasi model standar Caterpillar, tanpa tambahan apapun, bobotnya sedikit lebih dari 42 ton. Namun, dengan penambahan bilah Reaper, 254 galon bahan bakar, 24 galon cairan hidrolik, cairan pendingin, sistem perlindungan jatuh, sistem perlindungan terguling, dan operatornya, berat model standar meningkat menjadi 55 ton tentu saja. Bobotnya terus bertambah dengan berbagai paket lapis baja yang ditambahkan oleh Israel. Begitu model standar diterima di Israel, militer mulai mengubah kendaraan sipil ini menjadi senjata perang. Cara utama untuk melakukannya adalah dengan menambahkan plat baja tebal di seluruh bagian kendaraan, termasuk bagian kolongnya. Meskipun dimensi pasti dari paket lapis baja ini tidak diketahui bahwa tambahan ini meningkatkan berat kendaraan sekitar 15 ton. Selain plat baja tersebut, Israel juga mulai menambahkan lapis baja berpalang di atas plat ini untuk melindungi kabin, yang disebut kokpit di Israel, dari muatan tandem, hulu ledak seperti RPG, dan rudal anti-tank. Secara keseluruhan, peningkatan lapis baja ini membuat berat akhir D9 mencapai 70 ton, sebuah angka yang mencengangkan. Bobot ini membuatnya sebanding dengan tank tempur utama Israel, Merkava, yang memiliki berat sekitar 65 ton sebelum memuat beban tempur, bahan bakar, amunisi, dan awaknya. Selain menambahkan lapisan baja, Israel juga menambahkan kursi tambahan ke dalam kokpit. Jika model standar hanya memiliki satu kursi untuk pengemudi, maka D9 yang dimodifikasi dilengkapi dengan kursi kedua untuk komandan kendaraan. Selain itu, Israel juga melengkapi beberapa D9 dengan senapan mesin berat di atas kokpit, serta peluncur granat dan peluncur asap untuk menciptakan layar perlindungan. Dengan kendaraan sebesar ini, pasti dibutuhkan mesin yang kuat di bawah kap. Caterpillar D9 ditenagai oleh mesin diesel 6 silinder C8 dengan output 452 tenaga kuda. Ini menghasilkan rasio daya sekitar 6,5 tenaga kuda per ton. Meskipun angka ini tentu tidak cukup untuk tank tempur utama, itu cukup mengesankan untuk bulldozer lapis baja berat. Tergantung pada gigi yang digunakan pengemudi, D9 dapat mencapai kecepatan maksimum 6,8 mph, 11 km per jam, saat maju dan 8,4 mph, 13,5 km per jam. Saat mundur, sistem hidrolik pada D9 juga dapat digunakan untuk mengendalikan berbagai attachment dan blade. D9 memiliki dua opsi blade utama, yaitu bilah semi-universal dan bilah universal. Perbedaan utama antara keduanya adalah ukuran. Bilah universal sedikit lebih besar dengan berat 6 ton, dibandingkan 5 ton pada bilah semi-universal. Selain itu, bilah universal memiliki kapasitas angkut yang lebih besar, yaitu 21,7 meter kubik material, dibandingkan dengan 17,8 meter kubik pada bilah semi-universal. Bilah universal memiliki tinggi 6,3 kaki dan dapat menembus tanah hingga maksimum 2 kaki per skop. Di bagian belakang kendaraan, militer Israel dapat memilih salah satu dari beberapa Reaper. Reaper ini dirancang untuk menembus jauh ke dalam tanah dan menghancurkan permukaan keras seperti beton dan aspal. D9 memiliki 3 jenis attachment Reaper yang dapat ditambahkan, yaitu Shang tunggal dan multi Shang. Shang tunggal dan deep ripping Shang memiliki manfaatnya masing-masing. Deep ripping Shang mampu menembus lebih dari 5,5 kaki ke dalam tanah dengan gaya yang mencengangkan, mencapai 38.600 FTLB. Dengan attachment yang begitu kuat, D9 dapat dengan mudah merobek hampir semua material yang ditemuinya di lapangan. Dari segi pengoperasian,
D9 dilengkapi dengan berbagai fitur yang memastikan operasi yang aman dan lancar. Sistem pencegah kebakaran bawaan untuk mengurangi risiko kebakaran saat beroperasi dalam kondisi ekstrim. Kamera 360 derajat yang dapat dipasang untuk memberikan tampilan definisi tinggi dari 4 sudut berbeda, meningkatkan visibilitas pengemudi. Namun, D9 juga sangat bising, dengan tingkat kebisingan yang tercatat mencapai 116 dB secara konstan. Karena itu, operator harus menggunakan pelindung pendengaran yang kuat saat berada di dalam kokpit untuk melindungi pendengaran mereka dan agar tetap dapat berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Namun, meskipun memiliki peralatan yang sangat kuat, D9 telah mengalami pengembangan selama 7 dekade melalui berbagai percobaan dan kesalahan oleh pasukan pertahanan Israel, IDF. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1954, bulldozer berat Caterpillar D9 telah menjadi kesuksesan komersial bagi perusahaan pembuatnya. Sementara banyak perusahaan melihatnya sebagai alat berat untuk konstruksi, IDF melihat potensi militer yang jelas dalam kendaraan ini. Pada pertengahan 1950-an, Israel masih dalam proses membangun industri pertahanannya sendiri, berusaha mengurangi ketergantungan pada peralatan bekas Perang Dunia Kedua. Sebagai hasilnya, Israel melihat D9 sebagai solusi untuk melakukan operasi teknik yang rumit, dengan hanya memerlukan sedikit modifikasi agar mampu bertahan di medan perang. Setelah itu, Israel membeli beberapa lusin unit D9 dan mulai mengadaptasinya untuk keperluan militer. Caterpillar D9 pertama kali digunakan dalam pertempuran selama krisis Suez 1956. Kendaraan-kendaraan ini memainkan peran penting, tidak hanya dalam membersihkan jalur melalui ladang ranjau yang telah dipasang oleh militer Mesir, tetapi juga dalam menerobos benteng tanah raksasa yang mereka bangun untuk mempertahankan semenanjung Sinai. Begitu D9 berhasil menerobos benteng tanah, beberapa unit lainnya mengikuti di belakang, menarik jembatan portabel yang kemudian ditempatkan di banyak wadi, sungai kering, yang sebelumnya menjadi rintangan bagi pasukan Mesir. Sejak penggunaan awal ini, IDF terus mengandalkan bulldozer D9 dalam setiap konflik besar. D9 telah beraksi dalam Perang 6 Hari 1967, Perang Yom Kippur 1973, Invasi Lebanon 1982, Intifada pertama dan kedua, konflik terkini di Gaza. Kendaraan ini telah menjadi aset penting dalam operasi militer Israel, membantu dalam berbagai misi teknik dan tempur. Meskipun D9 telah digunakan dalam pertempuran selama hampir 70 tahun, modelnya terus berkembang dan diperbarui. Banyak varian baru telah diperkenalkan ke militer Israel sejak awal penggunaannya. Dua model tertua yang masih beroperasi adalah D9L dan D9N. Model-model lama ini memiliki paket lapis baja yang kurang canggih dan mesin yang kurang bertenaga dibandingkan dengan D9R modern, yang mulai digunakan pada awal 2000-an. Sama seperti Israel terus meningkatkan lapis baja dan teknologinya, IDF juga telah menyesuaikan taktik penggunaannya. Pada tahun-tahun awal, D9 digunakan untuk menerobos benteng pertahanan musuh, menarik peralatan berat, membersihkan jalur melalui ladang ranjau. Seiring waktu, fungsi-fungsi inti ini tetap dipertahankan, tetapi dengan peningkatan dalam efisiensi dan efektivitas operasionalnya. Sementara taktik utama tetap dipertahankan. Beberapa strategi telah dimodifikasi untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang di medan perang. Sebagai contoh, selama Perang Lebanon 1982, pasukan Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, yang mundur seringkali memasang jebakan peledak di dalam bangunan. Alih-alih mengirim tentara ke dalam gedung dan mempertaruhkan nyawa mereka, bulldozer D9 dikirim terlebih dahulu untuk menghancurkan bangunan dan memicu bahan peledak dari jarak aman. Setelah itu, pasukan lain bisa memasuki puing-puing untuk mencari intelijen yang berguna. Seiring waktu, saat militer Israel beralih dari konflik intensitas tinggi ke perang melawan pemberontak Palestina selama Intifada pertama dan kedua, strategi baru mulai berkembang. Selama konflik ini, pemberontak sering membarikade diri di dalam rumah dan bertahan hingga titik terakhir. Untuk mengatasi taktik ini, D9 kembali menjadi aset penting, digunakan untuk menghancurkan bangunan yang digunakan sebagai benteng perlawanan. Menghilangkan ancaman tanpa harus mempertaruhkan lebih banyak nyawa tentara di pertempuran jarak dekat. Israel ingin menghindari kerusakan tambahan akibat serangan udara terhadap bangunan. Jadi sebagai gantinya, mereka mengirim bulldozer D9 untuk merobohkan rumah-rumah yang dijadikan benteng oleh pemberontak, bahkan saat mereka masih di dalamnya. Hingga hari ini, militer Israel terus mengintegrasikan D9 ke dalam strategi pertempuran, terutama dalam pertempuran perkotaan seperti di jalur Gaza. Sebagai contoh, selama operasi di daerah kebun buah,
infanteri Israel terlebih dahulu menutup area tersebut, lalu D9 dikirim masuk. Dengan Bilah dan Reaper, D9 berfungsi sebagai pelindung bagi infanteri yang bergerak di belakangnya. Saat maju, D9 akan merobohkan pepohonan dan membajak tanah dengan Reaper, menciptakan jalur yang aman bagi pasukan Israel untuk bergerak maju tanpa risiko ranjau atau jebakan. Taktik ini telah menjadi standar dalam operasi militer Israel. Di lingkungan perkotaan dan daerah bervegetasi lebat, D9 juga dapat digunakan di jalan-jalan kota yang sempit. Jika pasukan Israel ditembaki dari posisi pertahanan musuh yang kuat, buldoser D9 dapat dipanggil untuk membersihkan jalan dengan menghancurkan gedung-gedung di sekitarnya. Dengan cara ini, pasukan Israel dapat bergerak melalui gedung-gedung, menghindari tembakan langsung dari posisi lawan. Selain itu, Batalion Teknik Israel sering menggunakan D9 dalam operasi penghancuran terowongan Hamas di jalur Gaza. Meledakan terowongan secara langsung bisa menyebabkan kerusakan besar pada bangunan sipil dan memicu ledakan sekunder yang tidak diinginkan. Sebagai alternatif, D9 digunakan untuk mengubur pintu masuk terowongan dengan tanah, menutupnya secara efektif tanpa menyebabkan kehancuran berlebihan. Karena kesuksesan besar D9 di medan perang dan perannya sebagai komponen utama dalam taktik pertempuran perkotaan Israel, IDF memutuskan untuk membawa D9 ke level berikutnya dengan pengembangan varian yang lebih canggih. Salah satu peningkatan terbaik yang dilakukan Israel pada D9 adalah penambahan sistem perlindungan aktif Iron Fist. Iron Fist adalah versi yang lebih kecil dari sistem perlindungan aktif Trophy yang digunakan pada tank dan kendaraan lapis baja. Sistem ini terdiri dari 4 komponen utama. Sensor RF dan inframerah pasif berfungsi sebagai mata dan telinga utama, mendeteksi ancaman seperti proyektil, rudal, atau tembakan senjata kecil. Kamera 360 derajat mengelilingi kendaraan dan memberikan cakupan penuh selama operasi tempur, baik siang maupun malam. Jammer internal dipasang pada peluncur rudal, berfungsi untuk mengganggu sinyal ke-IT yang dikendalikan dari jarak jauh serta rudal berpemandu. Unit kontrol utama berada di dalam D9, berfungsi sebagai otak sistem yang menganalisis ancaman dan memutuskan respons yang tepat, baik secara pasif maupun aktif, untuk menghancurkan ancaman yang masuk. Dengan sistem ini, D9 menjadi lebih tangguh di medan perang, mampu menghadapi berbagai ancaman modern dengan perlindungan yang jauh lebih canggih. Jika proyektil yang masuk dianggap sebagai ancaman, sistem perlindungan aktif Iron Fist akan menentukan tindakan yang harus diambil. Jika ancaman dapat diatasi secara pasif, sistem mungkin hanya menggunakan jammer internal untuk mengganggu sinyal rudal berpemandu atau IT jarak jauh. Jika ancaman tidak dapat dinetralisir secara pasif, sistem akan meluncurkan rudal pencegat untuk meledakkan proyektil sebelum mengenai buldoser. Sayangnya, tidak semua D9 dilengkapi dengan sistem ini. Laporan dari medan perang menunjukkan bahwa hanya model D9R yang lebih baru yang memiliki Iron Fist, sementara model D9 yang lebih lama di cadangan belum mendapatkannya. Namun, dengan konflik yang terus berlangsung di jalur Gaza, kemungkinan besar lebih banyak D9 akan dilengkapi dengan teknologi ini di masa depan. Teknologi inovatif lainnya yang diperkenalkan adalah varian D9T. D9T mulai beroperasi beberapa tahun yang lalu dan merupakan versi yang sepenuhnya dikendalikan dari jarak jauh. D9T dirancang untuk menangani misi paling berbahaya, memungkinkan kendaraan untuk beroperasi tanpa menempatkan nyawa operator dalam risiko langsung. Dengan pengembangan ini, D9 semakin menjadi aset vital dalam operasi militer IDF, terutama dalam pertempuran perkotaan dan medan yang penuh ancaman tersembunyi. D9T sangat berguna dalam misi paling berbahaya, seperti membersihkan jalan yang dipenuhi IT, memastikan jalur aman bagi pasukan, menghancurkan rumah yang dipasangi bahan peledak tanpa membahayakan operator. Tidak jelas berapa banyak unit D9T yang saat ini beroperasi, tetapi laporan menunjukkan bahwa IDF menginginkan sebanyak mungkin unit ini, secepat industri mampu memproduksinya untuk digunakan di Gaza saat ini. Dengan sejarah panjangnya di medan perang, D9 telah terbukti sebagai kendaraan taktis yang sangat serbaguna. Seiring dengan kemajuan teknologi Israel, buldozer ini akan tetap menjadi momok bagi musuh, memberikan keunggulan taktis bagi IDF dalam generasi yang akan datang. Sampai jumpa di video berikutnya.